Bapak Ibu Saudara sekalian, seiring dengan kemerdekaan bangsa kita, bangsa Indonesia, di mana selama 79 tahun sudah merdeka dari penjajahan bangsa-bangsa lain. Seiring dengan pemahaman ini, saudara dan saya juga diingatkan bahwa orang percaya juga sudah dimerdekakan dari penjajahan dosa sejak 2000 tahun yang lalu. Kurang lebih demikian. Namun banyak Kristen tidak menyadari sesadar-sadarnya, seperti bangsa Indonesia yang setiap tahun merayakan ulang tahunnya, yaitu kemerdekaan dari penjajah. Bagaimana dengan kita orang percaya? Apakah kita juga terus mengingat apa yang sudah dilakukan oleh Allah melalui putranya Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menebus dosa, di mana kita sudah dimerdekakan dari penjajahan, penindasan, tekanan, perbudakan dari dosa. Mari kita melihat dalam Roma pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-23, dikatakan di sana dengan jelas bahwa kita orang percaya karena dosa kita telah kehilangan kemuliaan. Kita akan baca bersama-sama ayat ini 3:4. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jelas bahwa semua manusia pada dasarnya telah dikuasai oleh dosa. Pada dasarnya manusia seluruh dunia telah diperbudak oleh dosa, sehingga kecenderungan manusia selalu berbuat dosa, yang pada akhirnya akibat daripada dosa itu sendiri, selain daripada kehilangan kemuliaan Allah atau kehilangan atau kurang dari apa yang dimaksud dengan kemuliaan Allah, maka pada akhirnya manusia akan dibinasakan. Itulah sebabnya Rasul Paulus menyampaikan nasihat agar kita semua manusia bertobat, artinya mengalami perubahan dalam moralitas, seperti yang dikatakan dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-17. Mari kita lihat bersama-sama Kisah Rasul pasalnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Kisah Rasul pasal 17 maksud saya ayatnya yang ke-30. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Rupanya Paulus memberikan pemahaman kepada kita, orang-orang yang dikuasai oleh dosa, yang diperbudak oleh dosa, yang kecenderungannya melawan Tuhan adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak cerdas, orang-orang yang tidak bijaksana. Itulah kenapa Paulus mengatakan tidak lagi memandang zaman kebodohan. Maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua orang harus bertobat. Yang dimaksudkan adalah bahwa semua orang yang bertobat atau menerima kemerdekaan itu harus mengalami perubahan dalam moralitas Allah, bukan moralitas manusia. Karena sekalipun manusia jatuh dalam dosa, bukan berarti rusak sama sekali. Manusia masih bisa melakukan apa yang baik, tetapi manusia tidak bisa mencapai moralitas Allah. Itu yang paling penting. Maka panggilan pertobatan adalah mengubah manusia untuk memiliki moralitas Allah yang dikatakan dalam 2 Petrus 3 sebagai kodrat ilahi. Mari kita lihat 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4. 2 Petrus 1 ayatnya yang ketiga dan keempat. Kita orang baru saya membacakannya. 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4 dengan perikop panggilan dan pilihan Allah. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita semua sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan buminya. Jadi keselamatan yang diberikan oleh melalui Yesus Kristus adalah sebuah kemerdekaan. Kemerdekaan sebagaimana manusia seharusnya memiliki kemuliaan Allah yang sama dengan mengenakan kodrat ilahi. Jadi keselamatan atau kemerdekaan yang diberikan Allah kepada kita melalui putranya Yesus Kristus adalah supaya kita mengenakan kodrat ilahi atau memiliki kemuliaan Allah yang telah hilang akibat dosa. Semua manusia sebelum ditebus oleh darah Yesus, mereka adalah menjadi hamba-hamba dosa, seperti dikatakan dalam Roma pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-17.
Roma pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-17. Silakan bantu saya untuk membacakannya. Roma 6 ayat 17. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diberikan kepadamu. Amin. Jadi kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada orang percaya dimaksudkan agar manusia yang percaya kepadanya tidak lagi hidup di dalam dosa, tidak lagi melakukan dosa, sekecil apapun dosa itu kita tidak boleh melakukannya. Itulah yang dikatakan dalam ayatnya yang ke-1 dan kedua di Roma pasal 6 tadi. Jika demikian, apakah hendak kita katakan, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Jadi kemerdekaan Kristus yang telah diberikan kepada kita melalui penebusannya, kematian dari kayu salib, agar kita tidak lagi diperhamba oleh dosa atau tidak melakukan dosa lagi sekecil apapun. Melalui kasih Allah Bapa dapat memerdekakan semua manusia dari hamba dosa yang mengerjakan keselamatan melalui putranya Tuhan kita Yesus Kristus yang telah rela mengorbankan dirinya taat sampai mati menebus dosa semua manusia dan bangkit agar kita dimerdekakan dari budak dosa dan hidup untuk melakukan kebenaran. Ayat 18 mengatakan dalam Roma pasal 6 tadi, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Disinilah titik kesulitan sebagai orang percaya, di mana kita tidak lagi boleh berbuat dosa, tetapi kita harus melakukan apa yang benar menurut Allah. Pantaslah kalau kita berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapa di sorga sempurna. Karena memang kemerdekaan yang diberikan oleh Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitannya agar kita tidak berbuat dosa lagi. Kebenaran dari Yesus Kristus dalam Yohanes pasal 1 ayat 17 dikatakan, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus, yang walaupun manusia telah jatuh ke dalam dosa dan tidak memiliki kemuliaan Allah sesuai rancangan semula, tetapi manusia tidak kehilangan gambar Allah, seperti yang dikatakan dalam Kejadian pasal 9 ayatnya yang ke-6. Silakan bantu saya untuk membacakannya. Kejadian pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-6. Kejadian 9 ayat 6. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan ditumpah oleh sebab manusia, sebab Allah mengubah manusia itu menurut gambarnya sendiri. Iya. 1 Korintus pasal 11 ayat 7. Silakan bantu saya untuk membacakannya. 1 Korintus 11 ayatnya yang ke-7. 1 Korintus 11 ayat yang ke-7, beginilah firman Tuhan. Sebab laki-laki tidak perlu menutupi kepalanya. Ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah. Tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Yang terakhir Yakobus pasal 3 ayat 9. Yakobus pasal 3 ayatnya yang ke-9. Yakobus 3 ayat 9. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Amin. Jadi jelas bahwa dari beberapa ayat tadi mengatakan, sekalipun manusia telah jatuh ke dalam dosa, namun manusia tidak kehilangan gambar Allah di dalam dirinya. Namun gambar Allah itu tetap berkurang, tidak menjadi sempurna. Maka kemerdekaan Kristus diberikan kepada kita agar memugar kembali kehidupan manusia, agar melalui kemerdekaan itu Allah ingin kita memperbaikinya supaya kemuliaan Allah itu muncul kembali. Itulah yang dikatakan dengan kodrat ilahi. Kodrat ilahi inilah yang memunculkan kemuliaan Allah. Jadi keselamatan dalam Yesus Kristus hendak memugar gambar Allah semula yang telah hilang atau yang telah berkurang. Itu tujuan dari kemerdekaan diberikan kepada manusia, agar manusia dikembalikan kepada rancangan Allah semula, di mana gambar Allah itu ada dalam diri manusia. Namun akibat dosa, gambar itu telah hilang atau kurang. Yesus menjadi daging, mengosongkan diri menjadi sama dengan manusia. Kemudian dia berjuang hidup menyenangkan hati Bapaknya
Yohanes 1 ayat 16, beginilah firman Tuhan. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. 1 Korintus Kolose pasal 1 ayat 9. Kolose pasal 1 ayat 9. Sebab itu sejak waktu kami menerimanya, kami tiada berhenti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengendap kita dengan sempurna. Amin. Jadi maksudnya adalah Bapak Ibu Saudara dikasih dalam nama Tuhan. Dari ayat yang baru saja kita baca, di mana ketika Yesus Kristus hidup sebagai manusia, dia memperjuangkan untuk menghidupi firman atau mengenakan firman dalam dirinya, sehingga dia menjadi kepenuhan firman. Itu yang dikatakan dalam Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-14. Firman yang telah menjadi daging. Firman yang telah menjadi daging artinya firman itu telah hidup, telah ada, diwujudkan melalui pribadi Yesus. Maka Yesuslah yang sulung, yang memberikan contoh teladan kepada kita bagaimana kita hidup mengenakan kodrat ilahi melalui firman yang telah dihidupi dalam hidupnya. Demikian juga kita hendaknya sama seperti Yesus yang mengalami kepenuhan Allah melalui firman yang telah diucapkan. Itulah yang dimaksud dengan hidup dalam kebenaran. Artinya firman yang kita dengar itu yang kita lakukan. Umat pilihan yang bebas dari budak dosa harus dipenuhi oleh firman atau logos, sehingga juga dapat mencapai kepenuhan Allah. Efesus pasal 4 ayat 13. Efesus 4 ayat 13. Ya. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Amin. Jadi orang percaya yang sudah dimerdekakan harus mengalami pertumbuhan hari demi hari melalui hidup yang mengenakan firman atau logos itu sendiri, sehingga firman yang diperdengarkan yang sudah memerdekakan kita, betul-betul kita mengalami kemerdekaan karena kita menghidupi firman, mengenakan Kristus dalam diri kita. Itulah yang dikatakan dalam Galatia pasal yang kedua ayat 20. Hidup yang kita hidupi bukan lagi kita sendiri yang hidup, melainkan Kristus atau firman yang dihidupi dalam diri kita. Jadi kalau kita menjalani hidup adalah karena firman yang menggerakkan hidup kita, yang menggerakkan daging ini. Itulah yang disebut dengan firman menjadi daging. Jadi sebenarnya orang yang dimerdekakan oleh Kristus adalah orang-orang yang tidak lagi berbuat dosa, tetapi orang-orang yang melakukan kebenaran atau mengenakan kodrat ilahi, di mana pribadinya, hidupnya memunculkan karakter Kristus, pribadi Kristus dalam setiap perjalanan hidupnya dimanapun dia berada, sehingga orang melihat kita sama dengan melihat Allah. Allah dalam arti sifatnya, pribadinya terlihat di dalam diri kita. Apa pribadi Yesus? Halo, Yohanes 3:15 baca. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kesalahan dunia ini sehingga ia telah menggunakan anak yang tunggal, Ya. supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, Ya. melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, seperti apa pribadi Yesus? Karena pribadi Yesus mengenakan firman, menghidup firman, maka pribadi Yesus adalah seperti Bapa. Bagaimana pribadinya? Pribadi seperti apa? Edukasi. Memiliki kasih. Ya, Efesus pasal 3 ayat 19. Efesus pasal 3 ayat 19. Silakan dibaca. Efesus 3 ayat 19. Ya. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam keseluruhan Seluruh kepenuhan. kepenuhan Allah. Amin. Jadi jelas itulah kehendak Allah ketika kita dimerdekakan. Disinilah titik kesulitan kita menjadi orang percaya, di mana kita harus mengenakan pribadi Yesus melalui firman atau logos yang diucapkan, yang diperdengarkan seperti hari ini. Firman ini disampaikan supaya firman itu dikenakan, sehingga sifat karakter pribadi dari Allah sendiri melalui firman yang dihidupkan dalam pribadi Yesus
Bagaimana menerapkannya? Mari kita lihat satu persatu. Apa yang harus kita terapkan melalui kasih itu? 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 7. Silakan. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7 begini Ya. firman Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Iya. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, Percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung Iya, segala. inilah kodrat ilahi yang harus kita kenakan di dalam diri kita. Sabar, ya tidak mudah memang untuk sabar. Selalu ada yang membuat kita tidak sabar. Maka dibutuhkan sebuah proses panjang. Namun demikian jika kita tidak memulainya, sabar itu tidak pernah ada dalam diri kita. Karena memang pada dasarnya kodrat dosa itu bukanlah kodrat yang membuat kita sabar, tapi kita gampang marah. Itu kodrat dosa namanya. Kalau kita ingin menggunakan kodrat ilahi, maka kita harus sabar. Suka nggak suka, mau nggak mau, kalau mau punya kodrat ilahi harus sabar. Tidak bisa mudah. Walaupun tidak mudah, saya sekarang ini masih berjuang terus untuk bisa sabar. Sabar dalam segala susahmu. Sabar, Yesus selalu sertamu. Sabar, Tuhan beri kuatku. Nah, sabar memang, nggak bisa nggak sabar. Kemudian apa lagi? Murah hati. Yang murah hati ini apa ya? Nggak cuma dari bisa memberi melalui benda, juga perhatian. Yang murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak merendahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan seterusnya. Jadi inilah yang dimaksud dengan kodrat ilahi yang harus kita kenakan di dalam hidup kita. Manusia dalam kepenuhan Allah bisa dikatakan sebagai mengenakan apa? Kodrat ilahi. Jadi kepenuhan Allah inilah yang disebut dengan kodrat ilahi. Maka itulah perjuangan kita selama kita hidup sampai hari kematian kita. Itu perjuangan kita. Karena di surga nanti tidak ada lagi orang-orang yang memiliki kodrat dosa, gampang marah, mudah tersinggung, gampang sakit hati. Lalu sudah nggak ada lagi di sana. Orang yang cemburu, orang yang pelit, sudah nggak ada lagi di sana. Nggak ada. Jadi kalau kodrat itu masih ada dalam diri kita, maka kita tidak mungkin ada di surga. Bahkan kita mengatakan dalam satu Wahyu pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-27. Orang katakan Wahyu pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-27. 21 maksud saya yang pertama. Wahyu pasal 21 ayatnya yang ke-27. Wahyu 21 ayat 27 beginilah firman Tuhan. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan. Tidak ada dosa lagi di sana, tidak ada kenajisan lagi. Apa itu kenajisan? Yuk kita lihat sederhana lagi supaya lebih mudah. Apa itu yang najis? Markus pasalnya yang ke-7. Markus pasalnya yang ke-7. Ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-23. Ya, baca. Apa itu yang najis yang nggak boleh ada dalam diri kita? Markus 7 ayat 20. 19 sampai 23. Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perut, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian, dia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, Iya. percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, Hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan. kebebasan. Semua hal-hal itu jahat. Ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Iya, jadi apa yang ada dalam hati yang jahat itu yang najis. Jadi nggak boleh lagi kita orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, kita masih hidup dalam kenajisan, di mana hati kita itu jahat. Apa yang dipikirkan, apa yang disimpan dalam hati kita itu jahat. Mungkin orang nggak melihat, tapi Tuhan tahu apa yang ada dalam hatimu. Kalau masih ada yang jahat dalam hatinya terhadap sesama, maka tidak mungkin yang najis itu bisa masuk ke kerajaan surga. Tidak mungkin. Jadi hal-hal yang najis ini harus kita buang, yang ada di dalam hati kita. Manusia dalam kepenuhan Allah
Sekali lagi bisa dikatakan mengenakan kodrat ilahi. Dan Yesus telah mencapai level ini, maka Yesus dapat menjadi gambar Allah. Jadi kita disuruh ikut jejaknya. Tuhan dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Maka kita harus mengikuti jejaknya. Apa yang dilakukan Yesus selama dia jadi manusia, itu juga yang kita lakukan. Sama artinya kita mengenakan hidupnya selama dia hidup sebagai manusia, maka jejaknya harus kita ikuti. Jadi akulah jalan, itu artinya kalau kita hidup seperti Yesus hidup, maka kita berada dalam kebenaran, dan barulah kita sampai kepada kehidupan bersama dengan Yesus dalam keabadian. Keserupaan Allah yang memiliki kualitas tinggi adalah hidup seperti Yesus hidup. Jadi orang yang hidup di dalam dosa adalah kualitas manusianya rendah. Itulah kenapa Yesus mati kayu salib, supaya dengan kemerdekaan yang diberikan kepada kita, kita menjadi manusia-manusia yang memiliki kualitas tinggi seperti Allah dengan kodrat ilahi. Bisa dikatakan serupa dengan hakikat moralnya yang bisa memancarkan kemuliaan Allah. 2 Korintus 4 ayatnya yang keempat. 2 Korintus 4 ayatnya yang keempat. Silakan, bantu saya membacakannya. 2 Korintus 4 ayat 4 beginilah firman Tuhan. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang di pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, Ya. sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Ya, jadi orang yang sudah dimerdekakan masih banyak yang dibutakan. Dibutakan oleh apa tadi kan? Oleh ilah zaman ini. Apa itu ilah zaman ini? Halo? Apa itu ilah zaman ini? Ilah itu berhala. Apa itu berhala zaman ini? Oleh berhala zaman ini apa? Ada orang bilang bisa handphone, bisa pekerjaan, bisa suami, bisa istri. Apa yang dianggap nilainya lebih tinggi daripada Allah, maka itulah ilah, itulah berhala yang bisa membutakan mata kita untuk tidak melihat cahaya kemuliaan Allah. Halo, Bapak Ibu Saudara. Jadi orang-orang yang pikirannya telah dibutakan, orang-orang yang pikirannya masih duniawi, masih materialistis, maka dia tidak akan bisa melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Allah untuk bisa mengenakan kodrat ilahi. Orang tidak akan mau mengenakan kodrat ilahi karena dia tidak melihat kemuliaan Allah di dalam mengenakan kodrat ilahi. Yohanes dan Kolose pasal 1 ayat 15. Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-15. Dengan judul keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, Ya. yang sungguh lebih utama dari segala yang diciptakan. Ya, dia adalah gambar Allah. Siapa itu? Yesus. Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, diwujudkan melalui pribadi Yesus, yang karakternya nampak di dalam diri Yesus. Maka kita hidup seperti Yesus hidup, supaya kita menjadi manusia Allah, manusia yang memiliki kodrat ilahi, karakter Allah, di mana kasih yang ada di dalam diri Allah terdapat juga di dalam diri kita. Itu yang kita usahakan hari ini selama kita hidup sampai hari mati kita. Itu yang kita perjuangkan. Nah, hari ini orang-orang merdeka yang diperjuangkan hanyalah pikiran-pikiran duniawi. Bagaimana mungkin melihat cahaya Kristus di dalam kemuliaan Allah melalui pribadinya? Tidak mungkin, karena pikirannya hanya berfokus kepada perkara-perkara dunia. Harusnya orang-orang yang merdeka di sinilah pikirannya ditaruh. Bagaimana memikirkan supaya kodrat ilahi itu kita kenakan, supaya kasih Kristus itu kita wujudkan dalam diri kita. Itu perjuangan kita sampai hari mati. Dan itu tidak mudah, kan? Tidak mudah. Untuk membuang apa yang najis dalam hati kita, itu tidak mudah. Pikiran-pikiran jahat, itu tidak mudah. Kepahitan, itu tidak mudah. Jadi perjuangan sampai mati itu sesuatu yang bukan mudah sebenarnya. Kalau bisa umurnya kabarnya saya bisa berjuang. Sampai mati umur kita berapa lama? 70 sampai 80 ya, kalau berjuang dari kecil. Kalau perjuangannya sudah tua kayak kita gini. Lalu dia, kalau udah susah. Ya, udah susah. Udah nggak gampang untuk bisa mengubah kodrat dosa, menanggalkan kodrat dosa, mengenakan kodrat ilahi. Itu tidak mudah. Yesus setelah
jikalau kamu ada di dalam Kristus, kamu wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Jadi kita ini kalau dimerdekakan, itu betul-betul dipindahkan dari orang-orang yang diperbudak oleh dosa menjadi orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Orang-orang yang mengenakan kodrat dosa mengenakan kodrat ilahi setelah dimerdekakan. Nah, itulah perjuangan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi kekristenan sebenarnya tidak mudah. Ya, kekristenan itu adalah perjalanan perjuangan hidup untuk mengenakan kodrat ilahi. Selama ini kita tidak punya pemikiran seperti ini. Yang ada adalah pikiran kita ketika kita dimerdekakan oleh Kristus, kita bisa hidup seenaknya, bebas. Ya, seolah-olah kita bebas dari dosa, lalu kita tidak dikuasai oleh kemiskinan, oleh kesusahan, oleh penderitaan hidup di dunia ini. Sepertinya kita dimerdekakan bebas, maka kita beroleh segala berkat-berkat yang diberikan disediakan oleh Allah Bapa melalui putranya. Itu sebabnya yang miskin jadi kaya. Gitu. Semua hal-hal materi yang ada di pikiran kebanyakan orang kita adalah pikiran-pikiran duniawi, dimerdekakan dari hal-hal jasmani. Padahal kemerdekaan itu dimaksudkan adalah supaya orang yang diperhamba oleh dosa dengan kemerdekaan yang diberikan oleh Kristus melalui kematian dan kebangkitannya, supaya kita mengenakan kodrat ilahi, sehingga hidup ini mencerminkan karakter Kristus dan kita bisa dikatakan sebagai manusia yang memiliki karakter dan pribadi seperti Yesus. Perlu diketahui, Allah Bapa tidak pernah kelihatan. Dia terang tak terhampiri. Kita lihat 1 Timotius pasal 6 ayatnya yang ke-16. Jadi Allah Bapa tidak akan pernah bisa lihat selamanya. Di surga nanti pun dia tidak akan pernah kelihatan. 1 Timotius 6 ayat 16. Silakan, saya membacakannya. 1 Timotius 6 ayat 16. Beginilah firman Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takut kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa dan yang kekal. Kata dia di sini dalam teks aslinya itu menunjuk kepada Allah Bapa atau Yahweh, satu-satunya yang tidak takut terhadap maut, bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri, dan sampai di kekekalan nanti pun dia tidak akan pernah bisa dilihat. Maka Yesuslah sebagai putra tunggalnya yang telah memerdekakan kita dari dosa, dia pula nanti akan bertahta dalam kerajaan surga. Yesus katakan, "Kau melihat aku, engkau juga melihat Bapa." Jadi dia yang akan bertahta. Berbahagialah saudara dan saya yang mengenakan kodrat ilahi, yang nanti akan bertemu muka dengan muka. Nah, saudara tidak mengenakan kodrat ilahi kan mungkin karena saudara dan saya dianggap bukan saudaranya, bukan keluarganya. Yesus tidak bisa menjadi saudara kita, bisa menjadi keluarga kita kalau kita mengenakan kodrat ilahi, maka menjadikan dia sebagai yang sulung di antara banyak saudara. Kalau saudara tidak mengenakan kodrat ilahi, tidak mungkin. Yo, lihat dalam pasal 4 ayat 24. Dan 4 ayat 24, apa yang dikatakan di sana? Mana 4 ayat 24? Ya. Itu Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dia dalam roh dan benar. Kalau roh tidak mungkin bisa dilihat. Allah Bapa itu adalah roh, jadi tidak bisa dilihat sampai kapanpun. Maka untuk bisa melihat Allah Bapa, kita melihat pribadi Yesus, karakternya, pribadinya, semua ada di dalam diri Yesus. Kalau Allah itu adalah kasih dan Yesus dipenuhi oleh kepenuhan Allah melalui firman-Nya yang dihidupkan, maka kasih itu ada di dalam diri Yesus. Demikian juga kita orang-orang yang dimerdekakan dari dosa. Kita mengenakan firman yang telah kita terima melalui berbagai media, baik itu melalui Alkitab, melalui khotbah, melalui setiap ibadah seperti ini. Saudara menerima firman dan mengenakannya, maka kasih pribadi Allah ada di dalam diri kita, sama seperti itu sih hidup. Karena Allah adalah roh yang tidak bisa kita lihat. Jadi Allah Bapa menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya Yesus berkata dalam Yohanes pasal 14, yang kita lihat dikatakan oleh Yesus. Yohanes 14 ayatnya yang ke-9 dan 10. Yohanes 14 ayat 9 dan 10. Silakan. Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Ya. Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, sebutkanlah Bapa itu kepada kami." Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa tidak percaya bahwa aku dalam Bapa adalah, lalu aku di Bapa adalah satu. Bapa dan Bapa di dalam aku, apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri.
Demikian juga kita, firman yang disampaikan, ayo negara yang sudah dimerdekakan, jangan lagi berbuat dosa. Itu firman yang disampaikan, itu firman kebenaran, firman dari Allah, supaya kita tidak boleh berbuat dosa lagi. Lalu apa yang kita lakukan? Hidup dalam kebenaran. Apa itu kebenaran? Kebenaran itu adalah pribadi Kristus yang wujud dari Allah Bapa. Seperti apa pribadinya? Pribadinya adalah kasih. Kasih itu bagaimana? Tadi sudah dijelaskan. Maka kasih itulah yang harus kita kenakan dalam diri kita. Sabar, kasih, tidak cemburu, tidak sombong, dan seterusnya. Karena sesuatu yang najis tidak akan pernah masuk dalam kerajaan surga. Maka yang najis semua itu harus kita buang dari diri kita. Kita kenakan kodrat ilahi. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu Saudara, kita dimerdekakan artinya agar kita bisa meraih kembali rancangan Allah semula. Sama bangsa Indonesia juga begitu. Maksud dari kemerdekaan itu supaya bangsa Indonesia tidak lagi mengalami penjajahan, supaya mereka mempersiapkan diri untuk menyongsong hari depan yang penuh harapan. Demikian juga kita dimerdekakan supaya kita tidak boleh berbuat dosa lagi, dan kita akan menyongsong hari depan yang penuh harapan di keabadian bersama dengan Tuhan. Jadi artinya rancangan semula adalah bagian dari mengembalikan gambar Allah yang telah hilang akibat dosa. Jadi hari-hari perjuangan kemerdekaan kita adalah bagaimana kita mengenakan kodrat ilahi. Ayo bertanding dengan yang lain, ya. Jangan cuma bertanding lomba makan pukul, makan sendok, apa namanya ini? Kelereng, ada pakai sendok, lomba itu banyak pinang. Ya, yang ada kan gitu. Gak tahu di sini dulu, kalau lihat di apa namanya di TikTok itu orang banyak pinang lagi kasih orangnya keluar. Sampai bela-belain karena mau menang juga. Masa kita nggak mau seperti itu? Kita berlomba, bela-belain, ya, dipermalukan, nggak apa-apa, yang penting menang. Kita menggunakan kodrat ilahi itu kan bisa dipermalukan, bisa dianggap remeh, bisa nggak dipedulikan. Udah pokoknya berlomba terus. Maka kita katakan berlomba dengan tekun supaya kita sampai pada kemenangan. Karena kita berkata, barang siapa menang, dia akan diberikan mahkota kehidupan. Lalu berjuang untuk mengenakan kodrat ilahi menjadi anak-anak Allah ini luar biasa. Mari kita lihat dalam Roma pasal 8 ayat 21 ayat yang terakhir. Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya ke-21. Oke, kita baca sama-sama ayatnya. Kita bagi berdiri membaca ayat ini bersama-sama. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-21. Tidak amat, Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan. iya,